Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Putri Lovita. Saya mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan atau menyelesaikan tugas saya yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Diketahui sebagaimana bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila termasuk pengalaman dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Pancasila juga tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Ada pula yaitu pada zaman pemerintah Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4 pada masa pemerintah Esa. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia sesuai dengan latar belakang masing-masing merupakan proses cipta rasa dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, yaitu The Founding Fathers. Nilai-nilai Pancasila bersumber digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Ada pula kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi dan akulturasi tersebut. Menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Selain itu juga meliputi jaringan pendidikan kontrol dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi, sebagaimana yang ditangani Eka Darmaputra dalam buku Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau hanya sendiri-sendiri. Demikian halnya pula dengan ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam bangsa Indonesia, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara, yaitu political consensus. Sebagai dasar negara Indonesia, kesepakatan para pendiri negeri tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan waktu yang tepat. Ada pula urgensi Pancasila dalam sejarah. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun yang tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa ialah pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Ada pula perlunya kajian Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan
dan aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Sebagaimana penyelenggara negara, mereka harus lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus jadi panutan bagi warga negara yang lain agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Ada pula dinamika dan tantangan dalam kajian sejarah. Pada mulanya adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya Indonesia. Pada 1 Juni 1945 bahwa Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 10 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara akan dilaksanakannya secara murni dan dikonsekuen menyusul kemudian diterbitkan MPR nomor 11 atau MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4. Namun pemerintah Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD atau Undang-Undang 1945. Dan pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen. Pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademis dan pemerhati serta penata Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut lalu ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Ada Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia dengan landasan Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. 4. Pancasila sebagai ideologi negara. 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. 6. Pancasila sebagai sistem etika. 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk suatu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan pada bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan,
pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pula pengalaman. Lebih-lebih para mahasiswa yang notabene merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depan. Demikian pula halnya bahwa keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi secara masif, antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda dan yang di masa akan datang menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Baiklah, itulah presentasi dari tugas saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.